Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ren Ramadan dengan NIM 3333-2374 selaku praktikan tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk praktikan PO2, tutorial PO2 pada modul 3, yaitu network analysis tentang PRT dan juga CPM. Nah, di sini saya yaitu shift 2. Di sini soalnya ada soal tentang CPM dan juga PERT. CPM di sini jelaskan bahwasannya ada 10 metode, ada 10 aktivitas maksudnya. Maaf, ada 11 aktivitas dari A sampai K dengan masing-masing aktivitasnya. Kemudian juga ada keterangan pendahulu kegiatannya apa dan juga durasi dalam satuan minggu. Nah, soalnya yaitu kita disuruh untuk menentukan jalur kritis proyek, artinya jalur yang paling cepat ya, untuk menyelesaikan proyek tersebut dan berapa total waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut dari jalur kritis tadi. Nah, kita akan menyelesaikan dengan software RStudio dan juga software POMKM. Pertama kita masuk ke software RStudio dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingannya juga agar lebih efisiensi waktu ya. Di sini yang pastikan yang pertama kita harus install terlebih dahulu package dari iGraph ya. Kan di sini saya udah install. Makanya di sini tinggal load aja. Kemudian definisikan aktivitasnya. Yang tadi ada 11 ya, A sampai K. Diikuti dengan durasinya 6 sampai 3 tuh. 6, 4, 4, 7, 5, 3 dan seterusnya kan. Kemudian kita definisikan dari pendahulunya. Si from ini si pendahulu, si to ini si aktivitasnya. Jadi misalkan A di sini pendahulunya B, kayak A maksudnya pendahulu A aktivitasnya B, pendahulu B aktivitasnya C, kayak gitu. Pendahulu B aktivitasnya C, pendahulu C aktivitasnya D. Kayak misalkan ini kan EF nih. EF kan mendahulukan si G kan, makanya di sini ada E mendahulukan G dan F mendahulukan G seperti itu. Jadi didefinisikan, terusnya kita buat grafik dari pendahulu-pendahuluan tadi, dependensi ya. Terusnya kita tentuin jalur kritis berdasarkan jalur-jalur yang ada gitu, yang paling kritis yang mana, dan kita hitung durasi tiap jalur dan tentukan jalur paling kritisnya. Nah, kemudian dari jalur kritis yang udah dapat itu udah dihitung, kita tampilkan grafiknya nanti di sini seperti apa jalurnya. Contoh kayak A, B, C, F sampai terakhir tadi ke K. Nah, kita bisa kemudian kita tampilkan hasilnya. Ya, tadi kan sesuai soal juga. Jalur kritisnya lewat apa dan total waktunya berapa. Oke, kita bisa salin semuanya. Karena kalau satu-satu kadang ada error gitu ya. Bisa langsung semuanya aja. Nah, sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya jalur kritisnya itu yaitu yang merah nih. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K. Dia akan lewat situ untuk menyelesaikan aktivitasnya. Nah, di sini jelaskan juga sama sesuai gambar ya. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K untuk jalur kritisnya. Dan total waktu penyelesaiannya itu 60 minggu. Artinya kalau udah paling seefisien pun dengan lewat jalur kayak gini, maksudnya jalur atau aktivitas-aktivitas apa yang dikerjain, itu total proyeknya itu 60 minggu. Itu udah paling efisien. Oke. Selanjutnya kita masuk ke POMKM. Ini nomor 2. Nah, nomor 1. Jadi POMKM di sini sama ngedefinisikan dari soal yang tadi. Kita bisa lihat di soal. Itu kayak misalkan aktivitas A durasinya 6 minggu sampai K yang durasinya 3 minggu. Nah, kita isi seperti biasa, sesuaikan dengan activity time-nya. Kita sesuaikan kan. Kemudian predecessor atau pendahulunya. Nah, ini kayak misalkan B didahului oleh A, B didahului oleh A, C didahului oleh B, dan seterusnya. Ini diisi. Kalau misalkan pendahulunya ada dua kayak G, itu diisinya satu-satu, jangan EF di sini, tapi prosedur satu-satu, prosedur 2 F. Ketiknya satu-satu. Nah, jangan lupa untuk modulnya sendiri, ini masuk ke modul.
Terus dia masuk ke project management dan pilih yang single time. Di file di new-nya pilih yang single time karena ini metode pilih yang single time karena ini hanya mempertimbangkan satu waktu, nggak kayak di PRT. Oke, kita bisa klik solve di sini dan dapat hasilnya melalui jalur kritis waktunya yaitu 60 minggu sama dengan yang tadi di RStudio. Kita bisa lihat untuk solusi dari grafiknya, pencet solution sini dan charts. Nah, jalur kritisnya sama, itu di A, B, C, D, E, G, H, I, J, K. Nah, maksudnya kita bisa lihat di sini kenapa si F ini nggak merah, nggak masuk jalur kritis karena dia eh, waktunya lebih sedikit gitu daripada si E. Jadi ini penyelesaian tercepatnya, kayak gitu. Dan kita bisa lanjut ke soal yang nomor 2. Ini shift 2 kan? Nah, ya. Nah, ini ada sebuah proyek, tentunya ini pakai PRT dan dia mempertimbangkan tiga jenis waktu, waktu optimis, kemudian waktu paling mungkin atau yang biasa terjadi dengan pertimbangan berbagai kendala, ataupun yang paling pesimis, semua kendala sekecil apapun dipertimbangin. Nah, ini aktivitasnya, totalnya ada 12 sampai L dengan definisi pekerjaan yang berbeda-beda. Kemudian juga ada deskripsi dari pendahulu-pendahulunya, nilai optimis paling mungkin, dan nilai pesimisnya. Dan sama soalnya yaitu kita harus tentuin jalur kritis proyek dengan PRT dan juga kita tentuin perkiraan waktunya berapa setelah kita memakai metode PRT. Nah, bisa masuk ke RStudio dulu. Di sini sama kita definisikan terlebih dahulu dari soal yang tadi. Aktivitasnya ada apa aja sampai 12 kan didefinisikan. Kemudian nilai optimis tiap aktivitasnya berapa, nilai paling mungkinnya berapa, dan juga nilai pesimisnya berapa. Ini disesuaikan dengan tabel yang disediakan tadi. Nih. Kemudian kita hitung waktu ekspektasinya. Itu ada sini rumusnya itu plus 4. Kemudian dikali aktivitas paling mungkin plus aktivitas pesimis dibagi 6. Kemudian kita jelaskan juga hubungannya atau kayak pendahulunya gitu yang ada di tabel tadi definisikan. Sama kayak yang tadi konsepnya, kayak pendahulu A itu aktivitasnya C, pendahulunya si B itu aktivitasnya D, dan sebagainya. Ini bisa dilihat di sini misalkan pendahulu C, aktivitas C, pendahulunya A. Lihat di sini, aktivitas C, pendahulunya A. Aktivitas D, pendahulunya C, dan sampai aktivitas L, pendahulunya K. Kalau misalkan ada dua, kayak misalkan ini, aktivitas H dan aktivitas H bisa dilakukan sama F dan G. Artinya di sini juga seperti itu kan. Aktivitas H dilakukan F sama G. Nah, kemudian kita buat grafik proyeknya seperti apa nih? A sampai L-nya dibuat grafiknya. Maaf, bukan yang ini tadi yang nomor satu ya. Kemudian kita tentuin semua jalur dari awal sampai akhir. Kemudian hitung durasinya dari semua kemungkinan di sini. Lalu kita tentuin jalur kritisnya yang paling cepat untuk selesai. Kemudian kita tampilkan jalur kritis di sini. Ini warna dan sebagainya bisa diatur beserta dengan ukuran-ukuran. Kemudian kita tampilkan hasil sesuai yang ingin kita mau tadi. Kita akan tampilkan lewat jalur apa, jalur kritis itu, dan dari jalur kritis tadi dengan metode PRT, itu dia dapat total waktunya paling minimal berapa gitu. Jadi bisa kita blok semua, dan kita run aja. Nah, di sini didapat sesuai di tabel juga, jalur kritisnya itu A, C, D, F, H, I, J, K, L. A, C, D, lihat panahnya teman-teman, A, C, D, F, H, I, J, K. Nah, artinya ini jalur kritisnya yang paling cepat akan terselesaikan lewat aktivitas-aktivitas ini, sehingga ketika ditotalkan, itu dapat di total penyelesaian proyek di 208,3 hari. Dan biasanya kalau satuan hari gini, dia dibulatkan ke atas. Jadi mungkin sekitar 209 hari ya. Nah, kita bisa lanjut ke software PUMKM. Oke, nah di software PUMKM ini sama, kita tulis aktivitasnya ada sampai 12 dan modulnya modul Project Management PRT CPM dan pilih Triple Time Estimate. Karena ada tiga waktu yang dipertimbangkan, optimis, most likely, dan pesimis. Nah, kemudian dari semua waktunya pun yang ada di tabel ini, itu kita copy, kita tulis ulang di sini.
Jangan sampai ada yang salah, karena nanti akan ngaruh juga ke hasil akhir. Kemudian dari pendahulu-pendahulunya harus dilaksanakan kegiatan apa. Sebelum kegiatan itu kita tulis juga. Kalau misalkan ada dua sama kayak tadi, ditulisnya di beda predecessor dan disesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Dan jika sudah, kita bisa klik solve. Nah, didapat hasilnya di sini waktunya yaitu 208,33 hari. Yang tadi kita asumsikan untuk dibulatkan ke 209 hari ya. Nah, kemudian untuk kita bisa melihat jalur kritisnya, kita bisa klik solution dan charge di sini. Nah, tadi kan hasil dari si ini itu dapat ACDF HIJKL. Ini juga sama, bisa dilihat di sini. Bentar. Hmm, bukan lagi. Bentar, teman-teman, ini agak nge-lag sepatunya. Nah, ini juga ACDFHIJKL. Sama hasilnya dengan yang ada di RStudio tadi dengan estimasi waktu 208,33 hari. Oke, mungkin demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.